Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai tentang pendataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Bersama saya, Sri Wardani, akan memandu diskusi kita. Dan narasumber kita adalah Bapak Ilviananda SH. Beliau fungsional analis kepegawaian ahli muda kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Selamat pagi Pak Nanda. Selamat pagi Bu Sri. Oke, terima kasih sudah hadir di acara kita pagi ini dan sedikit kita berbicara tentang pendataan pegawai non ASN. Ini bagaimana nih Pak prosedur? Jadi begini, pertama-tama kami ingin sampaikan dulu bahwasanya ini sebenarnya amanat dari PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K atau yang kita kenal dengan istilah kepanjangan itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Undang-undang mengamanatkan sejak diberlakukan PP 49 tahun 2018 itu 5 tahun sejak diberlakukan, maka ASN kita itu hanya terdiri dari dua jenis. Pertama, pegawai negeri sipil. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk mengupdate data tersebut, maka tahun ini Menpan RB bersurat kepada seluruh instansi pemerintah, baik di instansi pusat maupun daerah, untuk melakukan pendataan non-ASN-nya, non-aparatur sipil negaranya, itu untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah non-ASN yang ada. Nah, kita di sini Kementerian Agama mengambil peran juga seperti itu sesuai dengan dari surat sekjen Kementerian Agama. Kita diminta untuk melakukan pendataan non-ASN khusus dalam tanda kutip di instansi pemerintah. Begitu. Oke. Nah, ini dalam waktu yang terbatas nih ya Pak Enda, sampai kapan ini? Ya benar. Nah, waktunya itu dibatasi sesuai dengan surat itu dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 September 2022. Iya. Itu adalah pola awalnya adalah melakukan entry, divalidasi, kemudian kita melakukan exporting datanya ke BKN. Kemudian teman-teman yang non-ASN itu mereka bisa sudah aktif akunnya, mereka login. Kemudian mereka melakukan pengisian data kembali. Pengisian data dalam hal ini adalah riwayat kerjanya. Nah, setelah tanggal 30 September nanti, dari per 1 Oktober sampai 31 Oktober, itu akan dilakukan namanya masa-masa uji publik. Jadi data-data yang sudah kita entry ini, yang sudah divalidasi ini, dan kemudian sudah diperbaiki kembali oleh tenaga non-ASN kita, itu akan diuji publik untuk memastikan bahwasannya non-ASN yang ada di instansi tersebut dan tanda kutip tidak efektif. Begitu, Bu. Oke. Nah, untuk teman-teman kita yang non-ASN dari instansi kita sendiri ini, mereka ini sedang ikut dalam pendataan. Apa yang harus mereka siapkan? Oke. Nah, jadi di dalam aplikasi tersebut sebenarnya banyak item yang disiapkan. Ada hampir sekitar 20 data itu yang harus disiapkan. Tapi sebenarnya dari satu sumber itu kan sudah bisa kita lakukan ya. Contohnya data-data utama mereka itu adalah NIK, nomor induk kepegawaiannya, nomor induk kependudukan maksudnya, salah. Kemudian nama lengkap tanpa gelar, nomor peserta THK 2 atau tenaga honorer kategori 2. Dahulunya yang terakhir itu kita lakukan tes pada tahun 2013 sih saya. Kemudian tanggal lahir, tempat lahir ini dalam tanda kutip itu tuh harus ditulis dengan kabupaten atau kota. Jadi kalau teman-teman itu kemarin kita minta untuk mengisi data itu tempat lahir itu adalah berdasarkan kabupaten atau kota, tidak berdasarkan kecamatan atau desanya. Kemudian jenis kelamin, pendidikan terakhir yang dimiliki saat ini, nomor ijazah, tanggal lulus sekolah, kemudian nomor SK pada pembayaran APBD APBN. Nah, jadi syaratnya itu adalah salah satunya non-ASN kita ini adalah teman-teman yang bekerja di instansi pemerintah itu. Salah satu yang membuktikan mereka bekerja di instansi kita adalah pembayaran gaji mereka itu melalui mekanisme APBN atau APBD kalau di instansi pemerintah. Mereka yang dibayarkan melalui pihak ketiga
atau tenaga alih daya itu tidak bisa kita ikutkan dalam pendataan. Kemudian tanggal SK-nya, tanggal mulai kerja, tanggal akhir kerja, pendidikan, jabatan pada pembayaran, konversi jabatan. Nah, jadi hal-hal itu tuh ada dalam aplikasi. Nah, kemudian kita sudah ingatkan kepada mereka, ketika mereka sudah login, sudah punya akun, kepada teman-teman itu kami minta, perhatikan betul instruksi yang ada dalam aplikasi. Baca baik-baik. Jangan euforia, karena memang ini kan bisa dikatakan dalam tanda kutip ratusan ribu ya tenaga non ASN ini di seluruh Indonesia. Tentu aplikasinya ini tidak bukan dalam tanda kutip apa ya, tidak cepat gitu. Nah, jadi ketika kita sudah bisa login, ya jangan terlalu euforia sehingga nanti langsung disubmit saja. Nah, kalau ketika sudah disubmit itu repot. Nah, jadi teman-teman itu setelah mereka melakukan pengisian, mereka sampaikanlah data-data tersebut, mereka unggah dokumen-dokumen yang disyaratkan tadi. Kalau NIK ya artinya ada KTP, ada KK juga. Ketika diminta ijazah, ijazahnya ya. Kemudian bukti ampar pembayarannya, kemudian SK mereka yang membuktikan mereka bekerja pada instansi pemerintah, itu diunggah kembali. Ya, berarti mereka juga akan menunggu informasi tentang ujian, gitu ya? Oh bukan, jadi begini. Jadi begini. Untuk merilis ini ada dalam tanda kutip kekeliruan informasi. Jadi pendataan ini adalah hal yang berbeda dengan pola rekrutmen. Nah, jadi kemarin ketika ikut briefing bersama tim Biro Kepegawaian di pusat, mereka menyatakan mohon kepada teman-teman di daerah untuk menyampaikan bahwasanya pendataan ini bukanlah untuk rekrutmen. Beda, dia dua hal berbeda. Pendataan, rekrutmen. Karena itu syaratnya akan berbeda juga. Nah, jadi itu kita tegaskan kembali. Pendataan ini lebih kepada untuk menghitung berapa jumlah sebenarnya tenaga non ASN yang ada di instansi pemerintah, baik di instansi pusat maupun di instansi pemerintah daerah. Nah, jadi ini tidak bahwasanya ikut pendataan otomatis menjadi P3K, tidak seperti itu juga, Oke, mungkin terakhir nih Bang Anda ada pesan untuk teman kita yang non ASN yang sedang ikut pendataan saya ini. Ya, kita tentu berharap teman-teman yang ada di Kanwil, baik yang Promobakti kita, kemudian tenaga kebersihan, tenaga satuan pengamanan, kemudian tenaga kebersihan kita, kemudian pada para penyuluh, Bapak Menteri dalam hal ini juga melalui Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama berpesan kepada teman-teman untuk tetap selalu bekerja sebagaimana seperti biasanya dan tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada teman-teman. Nah, jadi fungsinya ini kita meyakinkan bahwasanya pendataan ini kita harapkan tidak merugikan kepada teman-teman semua. Makanya kita selalu berpikir ini kita kawal dan kita ingatkan terus-terusan kepada teman-teman untuk ketika menginput data di aplikasi pendataan Indonesia punya BKN itu tuh patuhi dan pahami, baca baru isi. Karena ketika mereka sudah input dan ada melakukan kesalahan, itu susah untuk melakukan risetnya. Terima kasih Bang Anda telah hadir di acara bincang-bincang kita pagi hari ini, dan teman-teman semua, semoga apa yang kami sampaikan menjadi informasi dan persiapan untuk teman-teman yang mengikuti pendataan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Sampai ketemu kembali dalam acara selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.